yang pertama itu ada latar belakang Jakarta. Yang sebabnya sudah kita tahu, Jakarta itu adalah ibu kota negara Indonesia yang pastinya sudah berkembang dengan sangat besar dari segi urbanisasi, pusat kemajuan teknologi, kemajuan infrastruktur, dan pertumbuhan ekonominya. Tetapi hal tersebut memiliki banyak sekali tantangan. Yang pertama itu adalah kemacetan, yang dimana karena banyaknya penduduk di daerah DKI Jakarta, kemacetan itu bisa timbul. Yang kedua itu ada polusi udara, karena banyaknya kendaraan yang digunakan di daerah DKI Jakarta juga menimbulkan polusi. Yang ketiga itu ada banjir, di mana daerah resapan air yang dialihfungsikan menjadi bendung-bendung yang bertingkat tinggi. Tapi di era revolusi industri 4.0 menuju masyarakat yang 2.0, di mana era revolusi industri 4.0 menuju masyarakat yang 5.0, dari ibu kota daerah DKI Jakarta itu difungsikan menjadi ibu kota Nusantara. Jakarta akan bertransformasi menjadi kota yang berstandar global, yang berkelanjutan, inklusivitas dan kota yang ramah lingkungan dengan mengutamakan resiliensi, efisiensi sumber daya dan kualitas masyarakat. Selanjutnya ada pembangunan. Di sini ada poin pengembangan perencanaan tata ruang kota, pengembangan infrastruktur berkelanjutan, penerapan teknologi informasi, inklusivitas dan keadilan sosial, pengelolaan SDM berkelanjutan, dan pengembangan ekonomi dan digital. Yang pertama ada perencanaan tata ruang kota. Di sini Jakarta ingin menggunakan lahan yang efisien dengan konsep mixed use untuk mengurangi perjalanan yang macet serta menjaga ruang hijau. Dan kedua ada pengembangan infrastruktur berkelanjutan. Di sini Jakarta ingin meningkatkan transportasi umumnya seperti MRT atau LRT dan sistem drainase untuk mengurangi banjir dan fokus pada infrastruktur ramah lingkungan. Lalu ada penerapan teknologi smart city. Di sini Jakarta ingin memaksimalkan penggunaan IoT, Big Data dan AI untuk memantau lalu lintas, keamanan serta layanan publik untuk meningkatkan efisiensi dan respons pemerintah. Yang keempat ada inklusivitas dan keadilan sosial. Ini Jakarta ingin keterlibatan semua lapisan masyarakat dalam pembangunan, menyediakan hasil fasilitas difabel untuk masyarakat yang kurang dan berpenghasilan rendah. Lalu ada pengelolaan dan juga berkelanjutan. Di sini Jakarta ingin menerapkan konsep team building, peningkatan ruang hijau dan efisiensi energi dalam pembangunan. Yang terakhir adalah pengembangan ekonomi kreatif dan digital. Di sini Jakarta ingin menguatkan sektor ekonomi kreatif dan digital untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing Jakarta di sektor regional. Lalu selanjutnya di sini ada dampak dari pembangunan. Untuk dampak sendiri di sini terbagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Pertama untuk dampak positif, pertumbuhan ekonomi. Pembangunan infrastruktur, kawasan bisnis, dan komersial mendorong aktivitas ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan menarik investasi. Hal ini merupakan salah satu faktor besar yang meningkatkan PDRB dan daya saing kota Jakarta. Lalu yang kedua ada peningkatan aksesibilitas. Proyek transportasi seperti MRT dan LRT memperbaiki mobilitas, mengurangi kemacetan, dan meningkatkan konektivitas antar wilayah serta menurunkan ketergantungan pada kendaraan pribadi. Lalu yang ketiga ada peningkatan kualitas fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, dan ruang terbuka hijau atau RTH. Lalu memperbaiki kesejahteraan masyarakat dan menyediakan area rekreasi. Lalu yang keempat ada perluasan wilayah perumahan. Pengembangan kota strategis seperti Tangerang, Bekasi, dan Depok membantu memenuhi kebutuhan hunian yang lebih terjangkau. Lalu selanjutnya di sini selanjutnya di sini ada dampak negatif. Yang pertama ada degradasi lingkungan. Alih fungsi lahan, mengurangi area resapan air, lalu memperburuk risiko banjir dan penurunan kualitas lingkungan hidup. Lalu yang kedua ada krisis air bersih. Pengembangan pesat
perumahan besar menguras cadangan air, menguras cadangan air, sehingga banyak warga harus mengandalkan pasokan air dari luar kota. Lalu ada peningkatan risiko bencana alam, penurunan permukaan tanah dan kenaikan permukaan air laut sudah terjadi di Indonesia, di kota Jakarta. Ini juga memperburuk risiko banjir, terutama di wilayah pesisir Jakarta Utara. Lalu ada pemindahan masyarakat. Proyek pembangunan sering memaksa pemindahan warga tanpa kompensasi yang memadai, memperparah ketimpangan sosial. Lalu yang terakhir ada polusi udara. Tingginya volume kendaraan pribadi dan industri menyebabkan polusi udara yang berdampak negatif bagi lingkungan. Ini juga menjadikan Jakarta sebagai salah satu kota dengan angka polusi tertinggi. Selanjutnya saya akan menjelaskan perubahan ruang kota Jakarta. Dimulai dari tahun 1984, kota Jakarta memiliki penduduk sekitar 7 juta penduduk yang tumbuh besar akibat migrasi dari daerah lain. Kepadatan kota Jakarta mencapai 10.000 orang per kilometer persegi yang menimbulkan tekanan pada infrastruktur yang masih minim. Dan kota Jakarta juga memiliki transportasi umum yang masih terbatas dan layanan air bersih yang tidak merata. RIK atau Rencana Ibu Kota berusaha mengelola pertumbuhan, namun terhambat oleh birokrasi dan anggaran. Selain itu, masalah lingkungan seperti polusi udara dan berkurangnya ruang hijau mulai muncul. Yang selanjutnya pada tahun 2004. Pada tahun 2004, kota Jakarta memiliki kenaikan ekonomi yang cukup pesat, yang menyumbang 20% dari PDB Indonesia. Investasi asing mulai meningkat, terutama di properti dan infrastruktur. Namun kemacetan parah terjadi yang menyebabkan waktu tempuh total rata-rata mencapai 1,5 sampai 2 jam. Proyek BRT Transjakarta mulai diluncurkan namun kurang efektif. Polusi udara meningkat serta ruang terbuka hijau di kota Jakarta hanya mencapai 9% dari total wilayah kota. Selanjutnya perubahan ruang pada tahun 2010. Pandemi COVID-19 di Jakarta tahun 2020 berdampak besar pada ekonomi dengan penurunan sekitar 10%. Digitalisasi utama dan layanan perangan dari tingkat besar. MRT Jakarta mengurangi waktu tempuh sekitar 40% dan penggunaan aplikasi seperti Gojek, Grab naik sekitar 25%. Pemerintah berencana meningkatkan ruang terbuka hijau menjadi 12% dan membangun daya listrik dibuat untuk bertahan terhadap pertama ada transportasi digital dan kehadiran aplikasi Gojek dan Grab dan revolusi transportasi digital. Yang kedua, perubahan dan komersial dan kawasan pasar bisnis. Kawasan pasar bisnis Jakarta semakin berisi dengan teknologi digital dan otomatisasi pasar bisnis. Yang ketiga, penelitian dan program ini manajer Proboibo. Tetapi kita melalui program making manajer Proboibo. Yang kedua ada 5.0. Yang pertama Smart City yang berbasis human centered design. Jakarta di masa depan akan bertransformasi menjadi kota pintar yang berfokus pada kesejahteraan warga. Yang kedua, keberagaman infrastruktur berbasis data center dan AI. Dan yang tersebar di Jakarta akan dianalisis oleh AI dan memberikan kecepatan
infrastruktur hijau. Yang kedua, pengelolaan listrik yang berkelanjutan. Yang ketiga itu menerapkan sistem transportasi berkelanjutan. Yang keempat, inovasi teknologi dan pengelolaan. Yang keenam, edukasi dan partisipasi warga. Yang terakhir itu ada kesimpulannya. Rangka pembangunan Jakarta itu bertujuan menciptakan kota yang modern, inklusif dan berkelanjutan melalui tata ruang, infrastruktur ramah lingkungan dan juga teknologi. Untuk mencapai keseimbangan antara persoalan ekonomi dan persoalan lingkungan, diperlukannya kebijakan berkelanjutan yang memberdayakan masyarakat dan melibatkan semua pihak maupun swasta ataupun pemerintah. Selanjutnya di sini Selanjutnya di sini ada transformasi Jakarta dari tahun 1941 sampai 2023. Di sini adalah Jakarta di tahun 1941 hingga 1945. Di tahun 1945 ini Jakarta baru memiliki jalur lintas Jakarta yang lalu digunakan sebagai transportasi massal yang dibuka pada 1883 hingga 1913 dan ditutup pada 1954. Monas mulai dibangun pada 17 Agustus 1961 dan diresmikan pada 12 Juli 1975. Gedung MPR dan DPR mulai dibangun pada 18 November 1965 dan selesai pada 1 Februari 1983. Gelora Bung Karno dibangun pada 8 Februari 1960 dan dibuka pada 1961 dan 1992. Dan ini ada Jakarta pada tahun 1985. Dia 1997 hingga 2000, Jakarta sudah menjadi kota yang tak berkembang besar dan terlihat dari gedung kedepannya seperti di Sudirman, Tamrin, CBD, Senayan, Rasuna Said, dan Pusat Jakarta. Pada tahun 2010 hingga 2017, KRL dengan tarif yang sangat murah mulai diluncurkan. Karena di situ yang ada 11. Di tahun 2015, Konstruksi Semanggi belum direnovasi dan renovasi dimulai pada tahun 2016 dengan panjang 1,6 km. Di tahun 2003, gedung Treasury Tower tinggi 279 meter di SCBD mencapai 50% pengerjaannya. Pada 2016, GBK yang masuk masa inovasi akan dimulai untuk Asian Games tahun 2018. Pada tahun 2018, GBK sudah selesai direnovasi, termasuk gedung Treasury Tower yang sudah selesai pengerjaannya. Pada tahun 2022, Jakarta mengalami banyak perubahan. Di tahun ini Jakarta punya ikon baru, yakni Autogate Tower dan Stadion ITS. Di tahun 2020, dia berorganisasi Taman Eco Park masih hidup. Pada tahun 2022, Jakarta banyak sekali perubahannya, meskipun bertahap tapi terlaksana.
tahun 2022 proyek kereta cepat Jakarta Bandung ini akan diuji coba dan prosesnya sudah 82% dan siap dioperasikan di tahun 2023. Dan berikut merupakan perubahan kota Jakarta dulu hingga sekarang. Ini sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.